Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Perkembangan Peserta Didik dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2F. Kami akan membahas tentang unit 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Kelompok 5 beranggotakan yang pertama, Salan Atar Putra, Sabila Nafisa, Salma Khairunisa, dan saya sendiri, Tuhi Bagus Dimas Fajrin Abdillah. Di PowerPoint ini, kami akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, aspek-aspek pertumbuhan, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja, dan tugas-tugas perkembangan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Sabila Nafisa. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan dalam bentuk yang secara pilah sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud yang lebih jelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan yang secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur. Contoh pertumbuhan seperti pertumbuhan besar, panjang, dan berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan struktur jasmani lainnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bayi, yaitu faktor sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi, infeksi saat hamil, serta penyakit kehamilan lainnya. Lalu yang kedua ada faktor ketika lahir seperti pendarahan pada kepala bayi saat dilahirkan. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi setelah lahir seperti pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka, dan gangguan berbagai penyakit. Lalu yang keempat, faktor psikologis antara lain bayi ditinggalkan ibu, kurang kasih sayang dari keluarga. Selanjutnya ada perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan ini meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. 1. Perubahan dalam ukuran, mencakup perubahan berat badan dan perubahan panjang. Yang kedua ialah perubahan dalam perbandingan, mencakup A. Perbandingan segi fisik, misal terjadi perbandingan antara besar kepala dan anggota badan. B. Perbandingan antara yang tidak real, contohnya adalah imajinasi anak-anak yang berkurang seiring tumbuh dewasa. Yang C. Perbandingan sosial, misalnya perubahan lingkungan sosial yang dialami anak. Next. Ketiga, perubahan untuk mengganti hal lama. Contoh, A. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang seiring berjalannya waktu akan mengalami penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Kemudian, bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan akan hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang keempat, perubahan untuk memperoleh hal baru. Contoh, saat bayi lahir, bayi tidak memiliki gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu tumbuhnya gigi. B. Dari segi mental akan bertambah ke perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Kemudian, berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan. Berikutnya ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. A.
pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan manusia sebelum lahir dimulai dari proses pertemuan sel telur dan sel sperma yang membentuk embrio. Embrio ini lama-kelamaan akan tumbuh dan berkembang menjadi janin, dan janin inilah yang akan terus berkembang, dan perkembangan ini akan berakhir pada saat kelahiran. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan manusia setelah lahir berlangsung dari saat bayi hingga dia mencapai kedewasaan. Selama perkembangan ini, ada pertumbuhan yang cepat, yaitu pada saat manusia masih bayi, pertumbuhan terlihat sedikit lambat, tetapi saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami pertumbuhan yang cepat. Yang kedua ada intelek. Pertumbuhan intelek dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan lebih lanjut, perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilaku seseorang. Tindakan yang orang lakukan sudah mendapatkan proses analisis, evaluasi, sampai dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi ini akan terus berkembang seiring dengan banyaknya hal yang dipelajari oleh seseorang. Menurut Piaget, ada beberapa tahap intelek yang dilewati manusia. Tahap pertama, masa sensori, 0 sampai 2,5 tahun. Tahap ini, bayi akan memberi reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Contohnya adalah refleks menangis saat kurang nyaman. Tahap kedua, masa praoperasional, antara 2 sampai 7 tahun. Anak akan mulai menunjukkan simbol yang mewakili suatu konsep. Misalnya anak bermain masak-masakan. Tahap ketiga, masa konkreto prerasional, 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas konkret. Mereka bisa mulai mengidentifikasi, mengingkari sesuatu, dan mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Dan tahap keempat, masa operasional 11 tahun sampai dewasa. Di usia ini dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Kemampuan untuk berpikir ini akan terus berkembang hingga tua. Yang ketiga ada emosi, yang merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Lalu yang keempat, sosial. Dalam perkembangan manusia akan mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Dalam perkembangan ini manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Kemudian yang kelima ada bahasa. Fungsi bahasa adalah komunikasi. Setiap manusia akan berkembang dalam penyampaian bahasa dari saat bayi yang menyampaikan semua dengan tangisan hingga bisa bercakap dengan sesamanya saat mereka berusia lebih tua. Lalu yang keenam, bakat. Perkembangan bakat itu unik pada setiap manusia. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Bakat juga perlu mendapat perhatian dunia pendidikan agar bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Ketujuh yaitu sikap, nilai, moral. Pada saat bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral dalam masyarakat. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Satu ada hukum Kepalokuda. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Kemudian ada hukum proksimodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga ada perkembangan
terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Contohnya, anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki, dan berjalan. Keempat, ada perkembangan berlangsung dalam tahapan perkembangan. Dalam perkembangan, terjadi pertahapan yang terbagi ke dalam masa perkembangan. Terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Contohnya ada pramasa lahir, masa bayi, 2-1 minggu, 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah hingga dewasa. Yang kelima, ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadi trauma fisik, sehingga proses perkembangan akan menjadi terhambat dan terlambat. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih tetap konstan sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Selanjutnya ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Puberti, adolescentia, youth, atau pubertas adalah usia kedewasaan yang sering dikaitkan sebagai masa tercapainya kematangan seksual. Adolescentia dari bahasa Latin adolescentis dimaksudkan masa muda menunjukkan masa tercepat antara 12 sampai 22 tahun yang mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Definisi remaja menurut hukum pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, remaja adalah usia legalnya perkawinan, usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Menurut perkembangan fisik, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Menurut WHO, remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan menurut faktor psikologis, remaja adalah proses perubahan dari kondisi entropi, kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, menuju negentropi, kesadaran tersusun dengan baik. Sarlito, 1991. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia, definisi remaja untuk masyarakat Indonesia remaja dapat merupakan manusia berusia 11 sampai 24 tahun dan sebelum menikah sesuai dengan kriteria fisik, kriteria sosial, dan ego identity. Remaja dan orang dewasa. Apabila remaja diperlakukan seperti orang dewasa, ia akan gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya satu kegelisahan, pertentangan, rasa ingin tahu yang besar, keinginan menjelajah ke alam yang lebih luas, menghayal dan berfantasi, dan aktivitas kelompok. Lalu ada tugas-tugas perkembangan. Menurut Havigers dalam Garrison 1956 halaman 14-15 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja, yaitu 1. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. 2. Mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. 3. Menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Lalu yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. 7. Menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 8. Mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu
bagi warga yang kompeten. Lalu yang ke-9, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir, menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.